Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Semeru. Saudara, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan korban jiwa, korban terluka, dan ribuan warga kini masih bertahan di pengungsian. Upaya penanganan yang cepat dan tepat seperti instruksi Presiden mutlak diperlukan. Mulai dari proses evakuasi warga, logistik, dan layanan kesehatan di pengungsian. Bagaimana proses penanganan darurat bencana erupsi Gunung Semeru? Pagi ini kita akan membahasnya dengan ahli kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Eko Teguh. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya untuk Kompas TV pada pagi hari ini. Pak, ini kita Ya, di Gunung Semeru mengalami erupsi. Dari kacamata Anda, ya, apa yang perlu diperhatikan dalam penanganan bencana Gunung Semeru? ya. Yang pertama sebenarnya kita perlu ini dulu ya, mencermati bahwa setiap gunung api itu punya eh, kecenderungan yang berbeda-beda dalam erupsi. Kalau Merapi itu guguran kubah begitu. Nah, kalau di sini adalah gugurannya kubah dan produk erupsi. Jadi ada material-material yang berkumpul di puncak yang terkumpul itu karena hujan, jadi ada erupsi sekunder. Nah, gejala-gejala ini yang tentu perlu dicermati kalau ada akumulasi kubah selama proses 1-2 tahun sebelumnya dalam jumlah yang besar dan belakangan jumlahnya meningkat lantas hujan deras, maka potensi erupsi itu terjadi. Seperti halnya yang terjadi Desember tahun lalu dan sekarang terjadi lagi dengan hal yang serupa, tapi rasanya jumlah volumenya yang berbeda. Demikian, Mbak. Di Desember 2020 tercatat ini pernah erupsi juga, di tahun ini di 2021 nampaknya erupsinya cukup lebih besar begitu ya, Pak. Apakah sebenarnya untuk tipe erupsi sekunder ini tidak ada tanda-tanda atau memang sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai oleh pemerintah setempat akan munculnya erupsi dari Gunung Semeru ini, Pak? Iya, karena gejala yang tanda-tanda yang bisa dilihat lebih pada proses magmatisme. Jadi dengan adanya perubahan di dinamika magma itu kita mengetahui ada status mulai normal, waspada, siaga, dan awas. Sementara kalau sekunder, gejala-gejalanya di guguran. Nah, di deformasinya. Saya nggak tahu persis, mungkin gejala deformasi di gugurannya, seismik di itunya tidak terlihat, tapi setidaknya yang menarik bahwa warning yang lain itu bisa dilihat kalau memang sudah cukup banyak material dan hujannya intensif, maka itu jadi warning alam sebenarnya yang kita harus hati-hati. Nah, karena kan nggak pernah ada erupsi musim kemarau, itu nggak pernah gitu. Jadi lebih erupsi yang serupa yang sekunder. Jadi kalau dengan demikian, kalau hujan terjadi cukup intensif di hari-hari sebelumnya dan bahkan hari itu yang jadi warning. Baik yang warning yang dilakukan oleh pemerintah, petugas, dan warga sendiri, kita perlu saling menjaga. Demikian, Mbak. Sebenarnya tanda-tandanya ini sudah terlihat ketika memasuki musim penghujan begitu ya, Pak. Jadi Ya, ketika hujan di puncak gunung ini sudah tanda begitu ya, harus diwaspadai oleh pemerintah daerah setempat untuk mempersiapkan jalur betul, evakuasi dan juga sosialisasi. Kali ini Gunung Semeru erupsi di tengah pandemi, Pak. Dalam betul. situasi darurat seperti ini, selain menyelamatkan korban, apa yang paling penting dan urgent dilakukan untuk penanganan korban bencana? Iya, bicara idealnya, pastinya sebenarnya sebelumnya tentu teman-teman di sana ada rencana kontingensi yang enggak pandemi.
Nah, lantas dirubah menjadi rencana kontingensi yang pandemi. Kalau belum ada, maka ya perlakuan-perlakuan di dalam musim pandemi ya kita lakukan di dalam pengungsian. Jadi tetap dengan 5M. Dengan demikian tentu menjadi banyak kebutuhan yang meningkat, terutama di urusan masker, di urusan alat pembersih, di urusan tempat pengungsian yang perlu lebih luas. Jadi 5M itu menjadi penting untuk penanganan. Bukan hanya warganya, juga kita para pekerja kemanusiaan, relawan kemanusiaan juga gitu. Jangan sampai nanti kita berusaha menyelamatkan dari menyelamatkan penyintas dari erupsi gunung api, tapi justru kita terlena lupa pada COVID-nya. Gitu. Pak, pagi hari ini Menteri Sosial sudah tiba di Lumajang untuk memberikan sejumlah bantuan. Namun informasi yang kami terima dari jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi, petugas ini kesulitan untuk menuju titik-titik paling terdampak begitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan paling pertama? Bagaimana analisa Anda supaya warga yang terdampak ini bisa mendapatkan penanganan, Pak? Iya, buat saya sih jujur saja Mbak. Rasanya pejabat tinggi negara itu juga nggak harus datang, malah bikin sulit. Tapi yang penting adalah bagaimana warga bantu warga itu di level pertama. Warga di sekitar yang terdampak, yang tidak terdampak bisa membantu warga terdampak. Nah, karena itu kerja-kerja atau kegiatan-kegiatan di Desa Tangguh Bencana, ya, kalau di sana sudah ada ya saling menolong dirinya dan teman-teman. Nah, karena itu bantuan-bantuan dasar untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu kalau memungkinkan bisa dengan warga bantu warga. Ya. Barangkali tim belum bisa menyiapkan hunian sementara, tenda misalnya. Ya kita pakai fasilitas yang ada. Buat saya kemampuan mengelola bencana itu kalau level itu udah terjadi, karena toh Semeru juga kalau erupsi tempatnya pasti ke sana saja, nggak ke tempat yang lain gitu. Jadi di seputaran misalnya Supit Urang, di seputaran Rorombo, di seputaran kayak gitu yang terdampak, sehingga dia akan bergeser ke desa-desa tetangga yang lain. Ini adalah ujian bagi warga kalau warga bantu warga, barulah pemerintah daerah setempat membantu warga-warga yang menolong warga. Nah, hal itu akan lebih efektif. Dan minta maaf kalau misalnya saya membuat statement tidak seharusnya pejabat pemerintah, petinggi pemerintah datangnya sekarang. Gitu. Kalau mau datang ya dulu ketika intensitas pelatihan itu diperkuat misalnya itu. Tanpa mengurangi rasa hormat dan niat baik. Jadi yang terpenting saat ini adalah bagaimana kondisi warga, dan paling pertama yang bisa dilakukan adalah warga membantu warga yang terdampak juga begitu. Betul. Ya Pak, untuk penanganan pertama. Saya ingin tanyakan lagi Pak, sebenarnya balik lagi terkait dengan Gunung Semeru. Tadi Bapak sebutkan sebenarnya ini adalah erupsi sekunder. Kalau kita perhatikan lagi, apakah mungkin ada erupsi susulan yang mungkin terjadi di beberapa hari kemudian Pak? Ya, kita lihat bagaimana kondisi yang ada di puncak gitu. Kalau memang volume yang nggak stabil sudah hilang, jadi udah kondisi stabil, ya kecenderungan nggak ada dalam jumlah yang sama. Atau kalau hujannya nggak ada, maka potensi susulan itu sangat tergantung setidaknya di dua hal materai, volumenya yang masih di atas ada atau tidak, hujannya itu ada. Kalaupun ada, maka tidak sebesar erupsi yang sekarang, karena yang nggak stabil sudah diluncurkan, digugurkan, tinggal beberapa titik-titik yang nggak stabil. Kalau sekarang sedang dilakukan pemantauan udara, saya pikir bisa menarik juga ada teman-teman yang paham untuk memantau bagaimana kondisi puncak di tempat-tempat guguran yang seperti kita tahu bersama sebenarnya. Kira-kira itu ada di bawah puncak sampai di 300-500 meter di bawah puncak kan.
erupsi Semeru berkumpul di sana. Jadi nanti bisa kelihatan sektor yang mana yang masih dan sektor yang mana yang sudah gugur. Ya, saudara, inilah gambar visual pantauan udara yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Pantauan pada pagi hari ini pasca erupsi Gunung Semeru. Kami mendapatkan video ini dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang pagi ini melakukan pantauan untuk melihat bagaimana dampak dari guguran awan panas. Terlihat memang bagaimana aliran lava ini menuju berada di sekitaran pemukiman. Pak Eko, nampaknya Anda juga bisa melihat situasi pantauan. Bisa Anda jelaskan sedikit, Pak, visual seperti ini tuh artinya seperti apa, Pak? Ya, piroklastik itu endapan langsungnya ya dari erupsi, dan ketika hujan, karena berapa informasi itu bersamaan dengan hujan, maka endapan-endapan yang meluas itu sudah menjadi lahar. Dan karena masih erupsi yang baru, yang panas juga, maka lahar-laharnya cenderung beruap. Akan berbeda misalnya kalau endapan-endapan lahar jauh atau lama setelah erupsi. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kalau kena langsung itu akan ada efek terbakar dari piroklastik. Kalau kena lahar nih, ya laharnya masih panas. Pak, kira-kira dengan erupsi sekunder kemarin yang terjadi di Gunung Semeru, adakah jarak aman, radius jarak aman yang harus diwaspadai oleh warga sekitar, Pak? Ya, kalau kita belajar dari erupsi Semeru, rasanya kita bisa melihat paling gampang mengecek tempat kita di Magma Indonesia gitu, atau di peta KRB. Di sana akan ada informasi tentang KRB 3, 2, dan 1. Ya, jadi di KRB 3 ada daerah-daerah yang terdampak langsung, yang KRB 2, 1, dan itu karena potensi lahar. Nah, kita berada di sana. Dan kita tahu bersama tentu daerah-daerah yang sekarang terpapar, ya, Rorombo, Supiturang, atau yang saya lupa desa sekarang. Karena itu adalah daerah dataran pelamparan lahar. Jadi tentu kita yang tinggal di sana perlu waspada, apalagi buat kita yang bekerja di sana, entah jadi penambang atau jadi petani atau yang lain gitu. Jadi ini ada bahaya sekunder dari erupsi. Tentu kita juga perlu mewaspadai kalau volumenya banyak ke infrastruktur yang ada di bawahnya. Kalau sekarang yang kena Geladak Perak, jembatan Perak gitu, kita bisa cek ke bawah. Tapi kalau kita lihat di hulu sebelum Geladak Perak itu ada dataran gitu. Lantas nanti di setelah Geladak Perak juga ada dataran peluasan. Nah, kita bisa melihat apakah tempat tinggal kita itu di daerah yang aman atau tidak. Kita perlu mengungsi dulu karena hujan masih tetap ada di tempat-tempat yang lebih aman. Ada dua faktor yang perlu diwaspadai dan juga dilihat begitu ya, terkait dengan hujan yang terjadi di puncak gunung dan juga volume material untuk memantau apakah ada kemungkinan muncul ataupun erupsi susulan ini terjadi di Gunung Semeru. Bapak Eko Teguh, kami tetaplah bersama kami karena usai jeda kami masih akan kembali dialog bersama dengan Anda, dan tetaplah menyaksikan Breaking News Kompas TV.